Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Nurrahman Andriono. Saya dari Teknik Industri 1B. Saya di sini ini akan menyampaikan materi yang sudah ditugaskan oleh Bu Vini. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya bahas di sini, saya ingin menyebutkan poin di bab yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi ya agar kita bisa mengingat kembali. Oke. Ya biar nyambung aja dari pembahasan yang akan kita bahas. Tenang aja, di sini kita akan menyampaikan poin-poin aja yang kita bahas kemarin. Oke. Di buku yang Bu Vini berikan, yaitu bab 1 tentang paradigma kewarganegaraan, bab kedua tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Bab 3 menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dan yang bab keempat yaitu tentang historis ya. Bab kelima itu tentang kebangsaan Indonesia. Dan bab keenam tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan bab ketujuh tentang pemersatu bangsa. Jadi ini akan kita bahas tentang pemersatu bangsa. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Materinya pemersatu bangsa. Buat kalian yang nggak tahu pemersatu bangsa, menurut saya adalah hal atau upaya untuk mempertahankan kesuatu kebinekaan. Menurut buku sih nggak jauh beda ya, tapi lebih menggunakan kata-kata yang terstruktur, yang lebih akurat banget, yang dari buku Bu Vini. Menurut buku yang kita baca, pemersatu bangsa membutuhkan persatuan untuk bahasa yang dinamakan integrasi nasional. Nah, itu tuh barusan udah saya rangkum yang dari buku tentang integrasi nasional, itu pengertiannya. Nah, sekarang tadi saya menyebutkan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara atau bangsa yang mampu membangun integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Jadi ya kalau integrasi itu dapat memperkokoh bangsa, terus rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu bakal tetap kuat gitu, bakal tetap kokoh lah istilahnya ya. Itu ya integrasi nasional. Nah, integrasi nasional merupakan tolak ukur kesatuan bangsa. Nah, jadi integrasi nasional sebagai tolak ukur apa nih? Kan kita balik lagi ke integrasi nasional. Yaitu integrasi nasional itu katanya dapat memperkokoh. Nah, berarti di situ tuh integrasi nasional itu menjadi salah satu tolak ukur utama dalam persatuan kesatuan bangsa. Nah, oke. Di bab ini kita bakal diajak buat menggali lebih dalam tentang perihal bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara, national state. Oh iya, untuk di bab ini tuh bab yang paling spesial lah, karena pemersatu bangsa itu tuh ya kata yang sempat viral di media sosial, yang artinya tuh ya agak sensitif, yang kurang enak lah gitu ya. Tapi dalam ilmu PPKN, pemersatu bangsa itu
itu nilai yang nggak bakal kita permainkan lagi gitu. Apalagi ini tuh ilmu pendidikan keluarga kenegaraan. Nah, ini kita lanjutinnya, maka integrasi nasional ini kita dapat uraikan disebut menjadi dua pengertian. Nah, ada dua pengertian nih tentang integrasi nasional. Apa aja sih itu? Yang pertama, secara etimologi ya, dan secara terminologi. Nah, itu jadi dua. Yang pertama etimologi. Etimologi itu adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Ini baru pengertian ya. Nah, dan kalau terminologi, proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, itu dia pengertian etimologi dan terminologi. Nah, itu tuh berbeda banget ya. Kalau misalnya yang pertama itu mempelajari asal-usul materi dan sejarahnya. Kalau terminologi itu proses penyatuan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan nasional. Jadi itu lebih kepada cocok atau tidak cocoknya. Jadi kalau terminologi itu lebih ke perbedaan ya. Kalau etimologi itu lebih ke asal-usul kata dan sejarahnya aja. Nah, kita masuk ke pengertian integrasi nasional secara menurut berbagai pakar nih. Yang pertama, Dr. Nazarudin Syamsuddin. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya. Apa sih aspeknya nih? Aspeknya itu ada 4 ya. Aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Dan itu kata Dr. Nazarudin Syamsuddin. Ada 4 aspek ya. Itu harus perlu kita ingat. Sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi 4. Nah, menurut Howard Uringings, ini yang kedua ya. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat dan menjadi suatu keseluruhan atau kesatuan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, kalau ini tuh menurut Howard Uringings ya, jadi tuh warga negara ini saya simpulkan sendiri. Jadi warga negara yang jauh. Jadi kan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dan itu tuh wilayahnya jauh banget dan besar banget. Dan menurut Howard Uringings ini, dari segitu banyaknya warga negara dan luasnya pulau-pulau Indonesia, harus tetap satu kesatuan dan satu integrasi nasional. Itu maksud dari Howard Uringings. Jadi harus satu Pancasila gitu menurutnya. Nomor 3 ada Myron Weiners. Dia menyebutkan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Nah, ini menurut Myron Weiner. Jadi saya simpulkan sendiri. Jadi ada suatu kelompok nih yang ingin menjadikan wilayah tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, jadi ingat-ingat ya. Jadi ada kelompok nih yang ingin satu integrasi nasional itu tuh dengan satu kesatuan. Jadi menjadi satu pemikiran yang sama. Begitu. Yang keempat, ada J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat dinamakan dengan hak
nasib sendiri. Nah, jadi menurut saya seperti itu ya kurang lebih. Jadi kelestarian persatuan dalam arti luas yang diramaikan dengan hak menyampaikan nasib sendiri. Jadi itu integrasi nasional itu adalah hak setiap nasional, bukan setiap nasional sih. Jadi setiap pribadi gitu. Oke, di sini masih nyambung ya. Itu kata Sujati Jiwandono. Yang kelima nih, ada Syafruddin Bahar. Dan ini yang terakhir ya. Yang kata Syafruddin Bahar itu integrasi nasional adalah mengintegrasikan yang berarti membuat, untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang semula-mula terpisah. Nah, di sini saya terangin ya. Maksud dari Syafruddin Bahar ini tuh integrasi nasional itu kan masih belum adanya pada wilayah yang jauh gitu. Jadi tuh masih terpisah-pisah pulau-pulau di Indonesia itu, dan suatu orang atau suatu kelompok ini tuh harus menyatukan itu dalam suatu kesatuan integrasi. Jadi itu adalah upaya pemerintahan atau upaya kita sendiri ya untuk menyempurnakan dan menyatukan unsur-unsur bangsa yang semula-mula terpisah. Jadi ya itu semua tuh terpisah. Nah, di sini saya terangin ya. Maksud dari Syafruddin Bahar ini integrasi nasional itu kan masih belum ada pada wilayah yang jauh gitu. Jadi masih terpisah-pisah pulau-pulau di Indonesia itu. Dan suatu orang atau suatu kelompok ini harus menyatukan itu dalam satu kesatuan integrasi. Jadi itu adalah upaya pemerintah atau itu sebenarnya upaya kita semua gitu untuk menyempurnakan unsur-unsur bangsa yang tadinya itu terpisah menjadi satu kesatuan. Itu semua itu terpisah, masih belum menyatu gitu pemikiran Indonesia. Nah, itu misi kita sebagai warga negara yang memiliki integritas. Kita semua harus menyatukan itu menjadi satu pemikiran integrasi. Baik, ya itu dari menurut para ahli ya. Oke, sekian aja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Bu Vini yang udah menjadi dosen PPKN pada kelas Industri 1B. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.